Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak Ustadz selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita masih melanjutkan pelajaran yang kelima, yaitu Aku Cinta Nabi dan Rasul. Yang kita bahas kali ini ialah Nabi Harun. Untuk lebih jelasnya silahkan simak ulasan video Ustadz berikut ini. Cekidot. Baiklah anak-anak Ustadz, kita masih ke pelajaran 5, yaitu Aku Cinta Nabi dan Rasul. Yang kita bahas kali ini ialah Nabi Harun alaihissalam. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama adalah menghayati kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Yang kedua adalah menganalisis kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Yang ketiga yaitu menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Baiklah anak-anak Ustadz, poin yang pertama yaitu tentang kisah Nabi Harun alaihissalam. Poin yang pertamanya adalah berjuang bersama Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun. Yang keduanya yaitu meneladani perilaku Nabi Harun alaihissalam. Poin yang ketiga, apa hikmah yang bisa kita ambil di dalam kisah Nabi Harun alaihissalam. Baiklah anak-anak Ustadz, masuk ke poin pertama yaitu berjuang bersama Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun. Nabi Harun alaihissalam ini merupakan kakak kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam dilahirkan 3 tahun sebelum Nabi Musa alaihissalam. Nama lengkap Nabi Harun alaihissalam adalah Harun bin Imran Qais bin Lawi bin Yaqub Ishak bin Ibrahim. Nabi Harun ini diangkat menjadi nabi untuk membantu Nabi Musa memimpin Bani Israel ke jalan yang benar. Nabi Musa menyadari kalau Nabi Harun lebih fasih lidahnya di dalam berbicara ketimbang Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas ayat 34 yang berbunyi, wa akhi Harunu huwa afsahu minni lisanan fa'arsilhu ma yarid an yusaddiqani inni akhafu an yukadzibun. Artinya ialah, dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripada aku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantu untuk membenarkan perkataanku. Sungguh aku takut merelakan akan mendustakanku. Itu di dalam surah Al-Qasas ayat 34. Atas permohonan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam akhirnya diangkat menjadi utusan Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Maryam, di dalam surah Maryam ayat ke-53 yang berbunyi, wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Artinya adalah, dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi, atau saudaranya itu bernama Harun menjadi seorang nabi. Dalam mengembangkan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Harun alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam bersama-sama menghadapi Fir'aun hingga tenggelam di Laut Merah. Bani Israel akhirnya bebas dari kekuasaan Fir'aun. Setelah berjuang menghadapi Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam beserta kaumnya mulai menjalankan kehidupan yang baru. Saat kehidupan mulai berkembang, Nabi Musa alaihissalam dan lebih kurang 70 kaumnya dari Bani Israel pergi ke Bukit Tursina atau Bukit Sinai untuk memunajat kepada Allah.
Saat di perjalanan, atas saran beberapa kaumnya tersebut, Nabi Musa alaihissalam dianjurkan untuk berangkat duluan ke Bukit Tursina. Nabi Musa alaihissalam menyetujui saran kaumnya. Di sana Nabi bermunajat selama 40 hari sampai turunnya kitab Taurat yang diwahyukan ke Nabi Musa alaihissalam. Kitab itulah yang menjadi pedoman hidup untuk kaumnya pada waktu itu. Tapi alangkah terkejutnya Nabi Musa selepas pulang dari Bukit Tursina tersebut. Kaumnya sudah menyekutukan Allah dengan cara menyembah patung anak lembu yang dibuat dari emas oleh salah seorang penyihir yang bernama Samiri. Patung tersebut dibuat seolah-olah bisa bicara. Melihat hal itu, Nabi Musa sangat kecewa dan sangat marah sekali ke Nabi Harun beserta kaumnya tersebut. Sebenarnya Nabi Harun sudah memperingati juga kepada Samiri dan kaumnya tersebut bahwa itu adalah perbuatan syirik, tapi sama sekali tidak dihiraukan pengikutnya. Mendengar hal itu, Nabi Musa langsung pergi mencari Samiri dan para pengikutnya yang ingkar. Ketika bertemu dengan Samiri dan pengikutnya, Nabi Musa langsung mengingatkan kepada ajaran yang benar, yaitu ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terjadi adalah mereka menolak perintah Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa menyuruh Samiri dan pengikutnya pergi dan patung tersebut dihanyutkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Setelah kepergian Samiri dan para pengikutnya, Nabi Musa dan Harun bekerja sama dalam memimpin Bani Israel. Bani Israel terkenal dengan sifatnya yang suka membangkang, banyak bicara, dan sulit untuk dipimpin dan diarahkan untuk mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, masuk ke poin yang kedua, yaitu meneladani perilaku Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun alaihissalam adalah seorang nabi yang fasih dalam berbicara dan teguh pendiriannya. Demi menegakkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Harun senantiasa menyampaikan kebenaran tersebut dengan lemah lembut dan kasih sayang. Sebagai anak muslim, antum harus mencontoh kefasihan Nabi Harun alaihissalam tersebut. Antum harus selalu rajin belajar dan banyak membaca buku agar mempunyai banyak pengetahuan. Karena orang yang mempunyai banyak pengetahuan akan pandai berdakwah, salah satunya menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk evaluasi antum semua, di sini ada, yaitu menceritakan kembali kisah Nabi Harun alaihissalam di depan kelas atau di depan ustazanya bagi ustazanya yang visit atau mengunjungi ke rumah anak-anak ustaz, atau bagi anak-anak ustaz yang konseling ke sekolah. Baiklah, itulah tadi kisah Nabi Harun alaihissalam. Demikianlah video tentang Nabi Harun alaihissalam. Mudah-mudahan dapat antum ambil hikmahnya di sebalik kisah Nabi Harun tersebut. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.